Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si Euro USD dan juga GBP USD. Nah, untuk pembahasan ini kita akan fokus dulu ya, atau kita akan membahas dulu untuk yang pertama kali, yaitu adalah Euro USD. Nah, di sini Euro USD itu pergerakan masih sama. Jadi kemarin itu dia juga belum bisa break dari trend line-nya dia. Jadi kalau kita perhatikan kan sini ada trend line, downtrend ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, terus ini 6. Jadi trend line ini masih tersusun rapi ya, si chartnya di bawah trend line-nya dia. Dan ini artinya masih ada tekanan harga untuk turun ke bawah kembali gitu. Kemudian ya untuk saat ini kan kalau kita perhatikan ini ada SNR minornya dia ya, support minor ya bahasanya. Ini ada 1, 2 ya kan, 3. Nah, ini di break sama dia. Jadi sekarang itu dia berada di bawah 8821 ya. Selama dia berada di bawah 8821 ya, sebenarnya ini lebih memungkinkan dia untuk melanjutkan penurunan ke bawah dengan target harga di 8472 gitu. Karena kalau yang kita perhatikan dari yang sebelumnya ya, selama dia sudah break atau dia udah turun di bawah 882 ya, seperti yang ini 1, terus ini 2. Nah, dia cenderung untuk retest kembali ke 83 ya, 834 sampai 847 gitu. Ya, di sini ini target terendahnya dia untuk saat ini. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan untuk malam ini itu kan dia ada NFP, ada FOMC ya. Ada FOMC untuk si USD sendiri jam 1 malam, dan ini juga market US-nya baru buka lagi setelah libur tanggal 4 Juli kemarin gitu. Jadi memang kalau secara pergerakan si DXY-nya sendiri ya, seperti yang saya bahas di analisa gold kemarin, itu masih memungkinkan untuk melanjutkan kenaikan dulu ya, karena dia kemarin kan nggak ada power ya, dia melemah gitu. Nah, untuk hari ini pun dia masih akan coba naik kembali, cuma nanti naiknya nggak akan jauh-jauh banget, paling ke 103.2 ya sampai 103.4 gitu kenaikannya. Nah, kalau si DXY-nya itu berhasil sampai ke 103.4 ya, berarti si Euro USD juga akan turun sampai ke 834 sampai 847 di sini. Oke, jadi itu yang pertama. Kemudian untuk si DXY sendiri secara trend dia itu masih uptrend kalau untuk minor trendnya, tapi kalau untuk major trend, kalau kita lihat di daily-nya itu dia masih downtrend gitu. Jadi kalau untuk DXY sendiri dia minimal dikatakan uptrend itu kalau bisa break dari level harga 104.32 gitu. Selama di bawah ini dia masih dikatakan downtrend. Nah, kemudian ya berarti si Euro USD juga sama ya. Secara pergerakan untuk major trend itu dia masih uptrend gitu. Jadi minimal kalau si Euro USD ini sendiri dia harus bisa break dari 6848 baru dikatakan downtrend kembali, karena ini adalah support dari struktur harga daily-nya dia. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, secara pergerakan kalau kita lihat di 4 jam memang penekanan sellernya masih cukup kuat ya, karena belum ada rejection sama sekali gitu. Jadi memang kalau untuk buy zone masih much better di level harga 834 sampai 847 gitu. Ini bisa dikatakan ini kalau udah sentuh berapa kali? 1, 2. Ini sentuh yang ketiga. Jadi ini high risk zone. Kemudian ini yang medium risk ya di 7073 sampai 789 gitu. Kalau untuk sell point, nah untuk sell point karena harganya masih berada di tengah-tengah ya, mungkin kita butuh untuk closing 4 jam yang ini dulu ya. Ini kan 2 jam lagi closing ya, 4 jam closing dia naik sedikit, retest ke 882 ya, baru kita ambil entry dengan stop loss di atas si candle hijau ini gitu, atau stop loss itu kita taruh di atas candle ini ya di 8982 gitu, karena ini kan candle breakout-nya gitu kan. Candle breakout, candle konfirmasi. Nah, ini nanti jadi order block gitu. Kalau misalkan si 4 jam ini berhasil close lebih rendah dari si bagian opening si hijau ini gitu, nanti berarti penurunannya bisa lanjut ke 834, 847. Tapi tergantung dari si DXY gitu, karena kan si Euro ini pergerakannya bergantung dengan DXY. Cuma secara pergerakan memang kalau untuk trend minor yang saat ini terjadi itu dia lebih cenderung ke arah bawah gitu. Kalau untuk si DXY sendiri dia masih cenderung ke arah atas gitu. Jadi masih retrace lah di minor trendnya gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke GBP USD.
Ya, jadi memang minggu ini ya saya lebih cenderung untuk wait and see dulu, karena ini minggu pertama di bulan Juli ya. Ada beberapa news penting seperti FOMC ya kan. Terus ada NFP nantinya, dan ada ADP, terus ada job opening ya kan. Nah, ini beberapa news yang memang harus kita perhatikan untuk minggu ini gitu, atau di awal bulan ini. Dan better kita play safe dulu untuk awal minggu ini ya, sampai minggu depan itu udah mulai stabil, baru kita mulai trading dengan kondisi normal kembali gitu. Itu saran saya gitu. Nah, kemudian kalau untuk GBP USD sendiri ya, di sini untuk support level dia sudah di break ya. Jadi untuk support levelnya ini sekarang di harga 2672 sampai 2698. Artinya selama dia bertahan di atas ini, dia masih akan menunjukkan kenaikan sampai ke 2769 ya. 2749 di sini. Nah, ini jadi selling point ya, ini di selling point 1, ini selling point 2, ini high risk zone ya, kemudian ini low risk zone gitu, 28, 15, 28, 47 gitu. Nah, untuk saat ini kalau untuk buy zone ini sekarang jadi buy zone ya, di ini yang 2672, 2698 ini jadi buy zone kita. Stop lossnya mungkin bisa taruh di level harga 2653 gitu. Cuma mungkin saya belum akan beli karena memang posisinya belum ada konfirmasi sama sekali gitu. Jadi saya akan wait and see dulu sampai ada konfirmasi di time frame kecil, contoh seperti di 30 menit atau di 5 menit nantinya gitu. Oke, itu untuk si GBP USD. Jadi untuk GBP USD memang dia udah berhasil break dari tren turun ya, minor trendnya, karena kalau untuk uptrendnya itu juga masih naik ya, major trendnya masih uptrend. Jadi dia baru berhasil break dari minor trend, cuma memang pergerakannya masih belum bisa naik-naik banget karena menunggu si DXY ini bergerak dulu gitu. Karena kan mau gimana pun juga walaupun pergerakan si GU ini choppy ya, tidak begitu menurutin si DXY, tapi tetap DXY ini jadi penyebab utama dari pergerakan si GBP USD ini sendiri gitu. Jadi si DXY juga masih menanti ya news nanti malam yang mengenai FOMC ya, pasti banyak lah pelaku-pelaku pasar yang wait and see dulu, mau dengar ya kan si Fed ini nanti proyeksinya gimana untuk ekonomi, terus dia akan naikin suku bunga apa enggak di bulan Juli ini ya kan. Kalau saya dengar-dengar sih kabarnya akan di pause dulu ya, dan mungkin kan untuk tidak dinaikkan dulu gitu, tapi kan kita belum tahu nih ya kepastian di Fed itu gimana. Nah, itu yang dinantikan oleh pelaku pasar saat ini gitu. Oke ya, jadi untuk GBP USD belum ada perubahan mapping, masih sama ya, cuma nanti di sini jadi area buy kalau misalkan ada konfirmasi. Nah, ini ada sell kalau masuk ke bagian high risk zone kita gitu ya. Oke, jadi sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.